Info seputar kegiatan GBI Karanganyar, Bapak Ibu dapat melihatnya di website GBI Karanganyar di www.gbi-ka.org. Atau info kegiatan gereja, Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat gereja. Langkah mengikuti ibadah online GBI Karanganyar. Persiapkan diri Anda, hati, dan catatan untuk khotbah. 2. Ikut serta dalam pujian penyembahan dengan menyanyi dan mengangkat tangan. 3. Mencatat saat mendengarkan firman Tuhan. 4. Ikut doa bersama. 5. Bagikan ke orang lain. Selamat menikmati hadirat Tuhan dalam pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang menguatkan kita. Persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara dapat ditransfer melalui rekening BCA atas nama GBI Karanganyar. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga bersama dengan Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita, orang-orang yang selalu berserah dan berharap kepadanya. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh ada di hadapan Tuhan. Kita mau berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mati menebus dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Kita masih ada tetap di tengah pandemi wabah COVID-19 yang sampai hari ini tidak kunjung surut. Tapi terlepas dari kondisi dan keadaan apapun yang kita alami, mari tetapkan hati kita, iman kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan pernah menulis dalam kitab Habakuk, Nabi Habakuk pernah mengalami ketika tangan Tuhan menghancurkan, mencoba mendatangkan satu ganjaran yang hebat atas bangsa Israel dengan memakai bangsa Babilonia untuk menghukum bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang berdosa, bangsa yang membelakangi Tuhan ini. Demikian tertulis dalam kitab Habakuk. Tapi ketika keadaan itu terjadi, Habakuk berkata, Tuhan, kepadamu kami berserah. Kami tahu semua rancangan-Mu yang baik. Kami tahu semua yang Kau berikan bagi kami. Tetapi iman kami tetap melekat kepada Tuhan. Karena kami tahu tangan Tuhan berdaulat sedang bekerja. Tangan Tuhan telah berbicara dan kami menerima apapun yang Dia perbuat, sesulit apapun itu bagiku. Demikian bukan Bapak Ibu Saudaraku apa yang kita alami hari ini. Tuhan mungkin sedang memakai sakit penyakit, memakai kondisi apapun yang kita alami, agar kita semakin dewasa di hadapannya. Percayalah, Dia sedang menenun, Dia sedang merendah satu karya yang ajaib bagi kita. Haleluya, mari kita pujikan nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Apa yang kau alami, Tuhan ada bersama dengan engkau. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Apa yang
kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kembali kita pujikan pujian ini menjadi iman kita kepada Tuhan. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelanginya, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, tangan-Mu merendah hidup kami. Rencana-Mu Kau nyatakan, sungguh besar dan mulia perbuatan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa. Kau baik, sungguh baik setiap waktu selama hidup kami. Kami naikkan syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya sungguh besar setia-Mu Bapa, Kau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu Kau nyatakan
bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari lebih sungguh saudaraku kita katakan di hadapan Tuhan, sungguh besar setia-Mu, sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan dalamku. Kau Bapa kami, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Dengan segenap hati kami katakan, Tuhan, tak akan ku ragu, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami mau berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
percaya Tuhan, kami mau tetap percaya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, ku serahkan hidupku, ku percayakan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan, masa depanku dalam tangan-Mu, keluargaku dalam tangan-Mu, gerejaku dalam tangan-Mu, dan semua orang yang mengasihi-Mu. Kami berserah Tuhan, kami berserah sepenuhnya dalam tangan Allah kami yang hidup. Kami pegang janji-Mu dan kami tetap percaya. Kau yang berfirman maka semuanya jadi. Kau yang mengasihi kami, Kau yang bertindak menggantikan kami, Kau yang berperang menggantikan kami. Kami percaya Bapa, kami percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Engkau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Haleluya. Ajarku menerima semuanya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku. Ajar kami menerimanya Tuhan, karena kami tahu semuanya dalam kedaulatan dan kehendak-Mu pasti indah dan terbaik dalam hidup kami. Hane malamasyoni naramulatas karilamu, kekana lama yasenaralamu, kane matas kari analamu. Firman-Mu kekuatan hidup kami, firman-Mu pelita dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, beritakanlah firman-Mu. Kami rindu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, salam berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam ibadah raya dan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Pastikan bahwa ketika kita beribadah hari ini dan mengikuti pemberitaan firman Tuhan hari ini, sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan dalam Kristus tetap berkobar-kobar di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, tak terbantahkan bahwa hari-hari ini banyak orang mengalami kekhawatiran dalam hidup, disebabkan keadaan dunia yang serba tidak menentu dan penuh dengan goncangan-goncangan di segala aspeknya. Dunia sudah sangat jelas tidak semakin baik. Hampir setiap hari kita diperhadapkan pada peristiwa-peristiwa yang mengejutkan dan mengagetkan kita semua. Dan hidup di tengah dunia yang semakin bergejolak dan penuh dengan problematika hidup seperti ini saudara, tak seorang pun hidup tanpa khawatir, dan tak seorang pun terhindar dari rasa khawatir, termasuk orang-orang percaya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, setiap kita dapat menolong diri kita untuk terlepas dari rasa khawatir, yaitu dengan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa memiliki kekhawatiran adalah hal yang biasa,
Memiliki kekhawatiran adalah hal yang wajar, hal yang normal bagi kehidupan manusia. Namun bagi kehidupan orang percaya, hal itu tidak seharusnya terjadi, saudara. Ingat, saudaraku, ketika kita khawatir, ketika kita memiliki rasa khawatir, saudara, sesungguhnya kita sedang meragukan kasih Tuhan dalam hidup ini. Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 32 menasihatkan kita, mengingatkan kita orang-orang percaya. Dia berkata, "Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran." Mengapa Bapak Ibu Saudaraku? Sebab kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang perkasa. Kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang kreatif, yang sanggup memberikan pertolongan kita dengan banyak cara, saudaraku. Kita punya Tuhan yang telah bangkit dari maut, saudaraku. Kita punya Tuhan yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongan bagi anak-anaknya. Sebab itu, saudaraku, jangan meragukan Tuhan dengan kekhawatiran kita. Jangan, saudaraku, kita membuat Tuhan kecewa dengan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tapi percayakan hidup kita kepada Tuhan. Beriman dan berharap kepada Tuhan bahwa Dia Tuhan sanggup untuk memberikan pertolongan bagi kita anak-anaknya. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku, di tahun ini, tepatnya bulan Agustus, Bapak Ibu Saudara, jagat maya, media sosial, bahkan kita dikagetkan dan dihebohkan dengan ratusan orang yang berdiri mengantri di sebuah tempat yang bernama Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka berdiri mengantri di sana, Bapak Ibu Saudara, bukan untuk mendapatkan bantuan pemerintah, tetapi mereka mengantri di sana untuk mendaftarkan gugatan perceraian mereka di Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung. Ketika Pak Suharja, Humas Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung, dikonfirmasi oleh awak media, saudaraku, Bapak Suharja ini berkata bahwa antrian panjang yang diisi oleh ratusan orang tersebut diakibatkan oleh karena persidangan hari itu terdapat 246 perkara yang disidangkan, saudara. Dan hari itu, saudaraku, hadir tergugat, hadir penggugat, dan hadir saksi. Saudara bisa bayangkan jika 246 perkara dikalikan 4 orang saja yang hadir, saudara. 1 penggugat, 1 tergugat, 2 orang saksi, saudara. Maka kurang lebih yang berdiri di antrian hari itu adalah 800 orang. Saudara, berbeda di Cianjur. Kompas tanggal 30 Juni, saudara, tahun ini juga, tahun 2020, mengabarkan kepada kita bahwa angka perceraian di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat meningkat drastis dalam sebulan terakhir itu, saudaraku. Data, saudara, yang tercatat di Pengadilan Agama Cianjur mencatat bahwa jumlah kasus perceraian yang masuk dan ditangani sepanjang bulan Juni adalah 788 perkara. Sementara, saudara, bulan Mei, bulan sebelumnya, ada 99 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Cianjur, saudaraku. Pejabat Humas Pengadilan Agama Cianjur, Bapak Asep, menyebutkan bahwa jumlah kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Cianjur, saudara, dipenuhi oleh perkara cerai gugat, saudaraku, dibandingkan dengan cerai talak, Bapak Ibu Saudara. Cerai gugat cukup tinggi, saudaraku, dibandingkan dengan cerai talak. Dan menurut Humas Pengadilan Agama Cianjur, lebih dominan istri-istri, ibu-ibu yang menggugat cerai suaminya. Wah, luar biasa, saudaraku. 5 kali lipat menurut Humas jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Cianjur, Bapak Ibu Saudara. Dan disebutkan secara akumulatif, Bapak Ibu, bahwa angka perceraian di Cianjur
pada periode Januari sampai Juni 2020, saudara, mencapai 2049 perkara. Yang terdiri dari cerai talak sebanyak 346 perkara dan cerai gugat, saudara, 1.703 perkara. Sungguh luar biasa, saudaraku. Dan menurut Humas Pengadilan Agama Cianjur ini, saudaraku, melonjaknya perkara perceraian di bulan itu, saudara, tidak terlepas dari persoalan yang sedang kita alami bersama hari-hari ini, yakni pandemi COVID-19. Adapun pemicu utama perceraian itu, saudara, ini adalah faktor ekonomi. Mengapa, saudaraku? Karena keluarga-keluarga ini mulai khawatir tentang ekonomi keluarga mereka di tengah-tengah persoalan pandemi COVID-19 di tahun ini. Sehingga istri-istri memutuskan untuk bekerja karena mereka memandang bahwa ekonomi keluarga terganggu ketika suami-suami mulai tidak produktif bekerja lagi, ketika para suami dirumahkan, ketika para suami di PHK oleh karena akibat dari pandemi COVID-19 ini. Tentu kita sadar juga, saudaraku, bahwa pandemi COVID-19 ini telah berdampak cukup luas dan menyebabkan kepanikan yang cukup besar di tengah masyarakat hari-hari ini dan berdampak terhadap ekonomi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan situasi dan kondisi dan cerita yang baru saja kita dengarkan bersama ini menunjukkan kepada kita bahwa banyak orang yang sedang khawatir hari ini tentang masa depannya. Banyak orang yang sedang khawatir hari ini tentang apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, apa yang akan dipakai. Banyak orang hari ini khawatir tentang ekonomi, tentang masa depannya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Kristus Tuhan, itu sebabnya, saudaraku, Mazmur pasal 13 ayat 3 berkata bahwa berapa lama lagikah aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Mungkin ketika kita sedang menyaksikan ibadah ini, mengikuti jalannya renungan firman Tuhan hari ini, kita sedang merasa bersedih, kita sedang merasa khawatir dalam diri sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun ini oleh karena persoalan-persoalan yang kita hadapi. Saudaraku yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan, perhatikan bahwa kekhawatiran dalam hidup kita ini sanggup membungkukkan hati kita. Amsal 12 ayat 25 berkata bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan, kekhawatiran itu sanggup membungkukkan hati orang. Saudara, apakah kita sedang membungkuk hari ini? Apakah kita sedang tertunduk hari ini? Apakah kita sedang gundah hari ini? Apakah kita sedang cemas hari ini dan khawatir tentang kondisi kita di tengah-tengah dunia yang sedang banyak dengan kabar buruk dan problematika hari ini? Saudara, melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya mau ingatkan kita bahwa, saudara, Tuhan kita itu luar biasa. Ayo Bapak Ibu Saudara, angkat kepalamu dan pandang kepada Tuhan Jehovah Jireh yang menyediakan kebutuhan kita. Angkat kepalamu, jangan membungkuk, jangan tertunduk, saudaraku. Angkat kepalamu, berdirilah dengan tegak, saudaraku, dan pandang kepada Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kita. Pandang kepada Tuhan Jehovah Nisi, panci kemenangan kita, saudaraku. Apakah engkau tertunduk dan bersedih hati, saudaraku? Angkat kepalamu dan lihatlah bahwa ada pengharapan dalam Kristus, dan pengharapan dalam Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Saudaraku, jika hatimu sedang gundah, engkau tertunduk, saudaraku, engkau membungkuk, seolah-olah tidak ada pengharapan, seolah-olah tidak ada masa depan, saya mengajak saudara, ayo angkat kepalamu. Lihatlah ke depan, lihatlah kepada Kristus, Jehovah Salih, Tuhan batu karang kita, Tuhan perlindungan kita, Tuhan kekuatan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Dia kota benteng kita dan Tuhan dapat kita andalkan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, mungkin saudaraku, hati kita remuk saudaraku, oleh karena dihimpit oleh kekhawatiran yang membungkukkan hati kita, yang menundukkan hati kita, yang membuat kita tidak punya pengharapan, yang membuat kita seolah-olah tidak punya kekuatan. Saudara, saya mau beritahu bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah kota benteng kita. Dia adalah batu karang yang teguh, sumber pengharapan dan kekuatan kita. Daud berkata dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, kata Daud saudaraku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudaraku, satu hal telah kuminta, kata Daud kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, kata Daud saudaraku. Maka sekarang, perhatikan saudara, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Oh saudaraku, ketika Daud melihat bahwa ada pengharapan dalam Tuhan, hatinya tidak membungkuk saudara, tapi Alkitab mencatat bahwa maka tegaklah kepala Daud saudara, dan dia mengatasi semua musuhnya, karena Kristus telah menaklukkan semua musuh-musuhnya saudara. Saudaraku, kekhawatiran jangan membuat engkau membungkuk hatinya. Kekhawatiran jangan membuat imanmu saudaraku terhempas. Kekhawatiran jangan membuat pengharapan kita hilang saudaraku. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Angkat kepalamu saudaraku, tegakkan kepalamu dan pandanglah pada Kristus, kota benteng perlindungan kita saudara. Walau badai bergemuruh, walau gunung batu saudaraku berancak saudaraku, walau persoalan hidup terjadi, Yesus Tuhan kita adalah batu karang yang kuat dan kokoh, menjadi perlindungan bagi kita dan dapat diandalkan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, tetaplah kuat dan berdirilah teguh di tengah-tengah situasi yang sulit, karena Tuhan menyertai kita. Jika kita berjalan bersama dengan Tuhan saudaraku, berjalan dalam jalannya Tuhan, kita akan melangkah dengan mata yang senantiasa tertuju kepadanya, karena kita yakin akan janji penyertaannya. Yang setuju katakan amin saudaraku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau, kata Tuhan. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Pegang janji penyertaan Tuhan ini saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, bersama Yesus, bersama Tuhan, kita sanggup melewati masa-masa sukar seperti ini sekalipun saudaraku. Bersama Tuhan saudara, kita sanggup melewati masa-masa yang penuh dengan problematika seperti tahun-tahun ini saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, pegang janji penyertaan Tuhan. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak.
Sekali lagi saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah saudaraku, percayalah kepada Tuhan dan Dia akan bertindak. Bertindak untuk menyelesaikan pergumulan kita, bertindak untuk menyelesaikan persoalan kita, bertindak untuk menyembuhkan kita, bertindak untuk menghibur kita, bertindak untuk menguatkan kita, bertindak untuk membuka jalan saat tidak ada jalan, bertindak untuk menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dan perlukan dalam hidup ini, bertindak saudaraku untuk memberikan pengharapan bagi kita dan masa depan yang penuh dengan harapan saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Kekasih-kekasih Tuhan, bagi orang dunia memiliki kekhawatiran adalah hal yang biasa atau sesuatu yang normal. Namun tidak bagi kita orang percaya. Amin. Sebab firman Tuhan berkata bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga, tentang apa saja saudara, tapi nyatakanlah saudara itu semua dalam doa saudaraku. Baik itu keinginan kita, baik itu impian-impian kita, baik itu harapan-harapan kita, sampaikanlah, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu mungkin saudara yang sedang menyaksikan renungan firman Tuhan hari ini berkata, bagaimana mungkin kita bisa terbebas dari kekhawatiran? Saudaraku, saya mau beritahu bahwa kita harus mengambil sebuah tindakan seperti yang Alkitab katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita tidak akan pernah bisa menangkap kupu-kupu dengan cepat, saudaraku. Kupu-kupu itu dengan kedua sayapnya akan terbang dan kita harus mengejarnya, saudara. Dan sangat kecil kemungkinan untuk kita bisa memiliki kupu-kupu tersebut. Saudara, jangan lakukan hal-hal sia-sia dengan mengejar kupu-kupu. Namun, tanamlah bunga di sekitar kita. Nah, setelah bunga itu mekar, saudara, maka kupu-kupu yang berterbangan tadi akan datang dan menghinggapi bunga-bunga yang kita tanam. Bahkan Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kupu-kupu saja yang datang menghinggapi bunga-bunga yang kita tanam, melainkan juga lebah yang bisa menghasilkan madu untuk kita. Begitu juga dengan kita, saudaraku. Begitu juga dengan berkat Tuhan. Kita tidak bisa mengejar berkat tanpa melakukan sesuatu hal yang berarti, saudara. Kita harus bekerja bagi ladang kita. Kita harus mengeluarkan tenaga dan pikiran kita, saudara. Dan di saat Tuhan melihat kita begitu rajin dan setia dalam mengurus ladang kita, maka Ia akan menumbuhkan hasil yang melimpah dan Dia akan memberkati kita. Bertindaklah saudaraku, lakukanlah segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, yakni kita mendahulukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saat kita menanamkan kebaikan saudara di sekitar kita, maka hidup akan dikelilingi oleh orang-orang yang baik juga. Baik kepadamu saudaraku, baik kepada orang yang lain juga. Setiap kebaikan yang kita tanamkan saudara akan berbalik menjadi kebaikan, berbuah kebaikan bagi diri kita juga. Kemurahan akan selalu berbuah kemurahan saudaraku. Dan kasih yang kita tabur akan kita tuai kelak. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bertindaklah untuk mencari dahulu kerajaannya, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Pilihlah saudaraku untuk berdiam di rumah Tuhan seumur hidup, agar kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pilihlah saudara untuk berdiam di rumah Tuhan
dalam persekutuan, dalam keintiman, dalam hasrat mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, barulah setelah kita melakukan tindakan ini, kita dapat menyaksikan kemurahan Tuhan seumur hidup dan menikmati baik Tuhan. Lakukan tindakan untuk mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Barulah kita bisa menikmati berkat-berkat kerajaan dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, jika engkau mau terlepas dari belenggu kekhawatiran, jika hidup kita ini mau merdeka dan terlepas dari jeratan perangkap kekhawatiran, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah saudara, Matius pasal 6 ayat 27 sampai 34 mencatat tentang hal kekhawatiran ini. Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus ingin fokus dan orientasi kita adalah pada kehidupan yang jauh lebih penting daripada sekedar makanan, minuman, dan pakaian. Yesus ingin kita melihat pada sesuatu yang bersifat rohani, yaitu kebutuhan akan kehidupan yang sesungguhnya. Yesus ingin membawa kita untuk mengerti bahwa Tuhan bukanlah pribadi yang tidak mengerti kebutuhan kita. Tapi Yesus lebih terfokus kepada kehidupan kita pribadi, saudaraku. Kepada kehidupan kita pribadi. Sebab apa? Sebab semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa yang di sorga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Kalimat janganlah kamu khawatir, janganlah khawatir akan hidupmu adalah sebuah kalimat yang spesial. Sebuah kalimat yang khusus diperuntukkan untuk pribadi lepas pribadi. Hanya untuk pribadi lepas pribadi. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu saudaraku. Akan hidupmu dan hidupku saudaraku. Sebab Tuhan mengerti dengan detail kebutuhan kita. Dia yang setia dan kesetiaannya telah terbukti 2000 tahun yang lalu ketika dia mati bagi penebusan dosa kita, berkata bahwa jangan khawatir. Dia berkata jangan khawatir saudaraku. Ketika dia berkata agar kita jangan khawatir, maka seharusnya kita mempercayai perkataan Tuhan itu. Mengapa? Ketika dia berkata bahwa jangan khawatir, artinya bahwa Tuhan sanggup untuk memenuhkan segala kebutuhan dan keperluan kita menurut kerelaannya, menurut kemurahan hatinya, menurut kekayaannya, saudaraku, bagi kita anak-anaknya. Sebab Allah tahu apa yang akan dia kerjakan dalam hidup kita. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, kita punya 1001 alasan untuk khawatir. Tapi ketika Tuhan berkata jangan khawatir, maka percayalah saudaraku. Tuhan mau bilang kepada kita, aku tahu apa yang aku kerjakan dalam hidupmu. Jangan khawatir. Tuhan tidak pernah menyembunyikan dirinya terhadap kita anak-anaknya saudara. Tuhan bukan mengabaikan kebutuhan kita saudaraku. Tuhan ingin kita mengerti hal yang lebih penting daripada sekedar makan, minum, dan pakaian. Bapak Ibu Saudara, jangan kita didikte oleh perut kita. Jangan kita didikte oleh kebutuhan makan dan minum kita saja saudaraku. Tuhan ingin membawa kita untuk memahami sebuah kehidupan yang tidak tersentuh oleh cara berpikir dunia ini, yakni kehidupan rohani. Tuhan ingin menuntun kita saudaraku kepada sumber berkat. Tuhan ingin mengajak kita saudaraku untuk memahami lebih dari sekedar kebutuhan makan atau minum, yakni hubungan dan persekutuan
dengan Tuhan yang jauh lebih penting. Berkat itu saudara, dengar baik, berkat itu dimulai dari kehidupan rohani yang baik. Sumber kemenangan kita itu dan sumber kehidupan kita itu ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara, memiliki Yesus jauh lebih penting daripada sekedar makan atau minum. Ketika kita mengutamakan Tuhan dan kebenarannya, tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Amin. Sekali lagi saudaraku, ketika kita mengutamakan Tuhan dan kebenarannya, tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Roma pasal 14 ayat 17 dan 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku, janganlah khawatir karena kita punya Tuhan. Tuhan kita kreatif. Ia memiliki banyak cara untuk menolong kita. Tuhan kita tidak pernah terlambat memberi pertolongan kepada kita. Tuhan kita maha kuasa saudara. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mengasihi kita saudaraku. Dan dia mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Tuhan kita adalah pribadi yang sungguh dapat kita andalkan. Pribadi yang dapat dipercayai saudaraku. Arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan saja saudara. Sebesar apapun masalah kita yang kita alami hari-hari ini, tidak sebanding, tidak seimbang dengan besarnya kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah terpengaruh oleh situasi dan fakta yang ada dalam kehidupan ini. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat saudaraku, Daud tidak khawatir sedikit pun karena dia tahu bahwa Tuhan menyertainya. Dan terbukti saudara, ketika tidak ada kekhawatiran dalam diri Daud, Goliat dikalahkan. Seandainya saudara Daud khawatir pada saat itu, perkara besar tidak akan pernah terjadi. Sebab apa saudara? Sebab kekhawatiran hanyalah menghambat Tuhan bekerja. Masihkah saudara khawatir? Apakah saudara ingin melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu? Jawabannya sederhana. Jangan khawatir saudaraku. Percayalah kepada Tuhan. Semua orang pasti punya rasa khawatir. Karena khawatir adalah hal yang manusiawi. Tapi jika setiap saat dan setiap waktu kita terus hidup dalam kekhawatiran, itu sama artinya saudaraku. Sekali lagi, itu sama artinya kita tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita meragukan kuasa Tuhan dan bimbang terhadap semua janji-janji Tuhan. Alkitab berkata bahwa orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, kata firman Tuhan, janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang khawatir membuktikan bahwa ia tidak menyadari kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Padahal saudaraku, Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, lalu apakah kekhawatiran itu harus kita pertahankan? Tentunya tidak. Percayalah kepada Tuhan. Sebab orang yang tidak khawatir, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, kata Mazmur 112 ayat 7. Jika saudara ingin merasa hangat, saudara harus berdiri dekat api, bukan? Jika saudara ingin menjadi basah, saudara tentu harus masuk ke dalam air.
Jika saudara menginginkan sukacita, ingin mengalami kuasa, kedamaian, dan hidup yang kekal, tentunya saudara harus mendekat kepada Dia yang memiliki semuanya itu, yakni Tuhan. Dan jika saudara ingin lepas dari kekhawatiran, maka carilah Tuhan dalam persekutuan dan keintiman dengannya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku. Jangan khawatir, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan, agar saya yang menyampaikan dan saudara yang mendengarkannya, kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama. Dan saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima. Dan kami semua diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bapa, kami berdoa, jika Engkau mendapati di antara anak-anak-Mu ini ya Tuhan, ada di antara kami yang sedang mengalami keterpurukan, yang sedang mengalami ketertundukan, yang sedang membungkuk imannya, kepercayaannya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau kembali menegakkan iman kami untuk menatap dan mempercayai Engkau Tuhan, pemelihara kehidupan ini. Dan biarlah orientasi kehidupan kami terfokus kepada mendahulukan kepentingan Tuhan, mencari kerajaan dan kebenaran-Mu. Dan kami percaya dengan demikian, maka segala sesuatu yang kami butuhkan, Engkau cukupkan dan Engkau penuhkan ya Bapa. Bapa yang baik, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kami mohonkan pertolongan Tuhan bagi segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau memelihara anak-anak-Mu ini Tuhan, dengan kasih setia-Mu, dengan kebaikan-Mu, dengan rahmat-Mu ya Tuhan. Sehingga yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami persoalan hidup Engkau berikan jalan keluar, yang khawatir Engkau kuatkan imannya, mengangkat kembali pengharapannya kepada Engkau Tuhan, dan mempercayai Engkau pribadi. Engkau Bapa yang sanggup memeliharakan anak-anak-Mu. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, di masa-masa yang penuh dengan kesulitan dan tantangan, problematika hidup yang cukup hebat dan luar biasa, yang mungkin mengguncang kehidupan kerohanian anak-anak-Mu hari-hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan iman kami tetap kuat dan kokoh, teguh dalam Engkau ya Tuhan, untuk terus berjalan dalam ketetapan dan kehendak-Mu, bahkan terus mempercayai janji-janji Tuhan yang adalah ya dan amin dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk gembala jemaat kami, Bapak Pendeta Suhandoko Wiraspati. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan pulihkan kesehatan anak-Mu ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau berikan kekuatan bagi jantungnya ya Tuhan. Engkau berikan jantung yang baru di dalam nama Yesus. Dan biarlah itu terjadi ya Tuhan. Bapak Gembala kami disehatkan, dikuatkan kembali, disegarkan ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan Bapak Gembala kami. Hamba-Mu boleh dipulihkan oleh karena Engkau mengasihinya. Hamba-Mu ini boleh dikuatkan oleh karena pengurapan Tuhan ada atasnya. Hamba-Mu ini boleh dipulihkan kesehatannya karena Tuhan Engkau Bapa yang peduli terhadap anak-anak-Mu. Kami berdoa hari ini di dalam nama Yesus, mujizat terjadi, jantung yang baru Engkau berikan buat Bapak Gembala kami ya Tuhan. Setiap persoalan kesehatan yang sedang dialami oleh Bapak Gembala kami berdoa, biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan, Tuhan berikan kasih karunia-Mu bagi Bapak Gembala kami ya Tuhan. Dan apa yang sedang dialami dengan persoalan kesehatan anak-Mu ini Tuhan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat terjadi, perkara ajaib terjadi, dan Bapak Gembala sidang kami kembali sehat dan melaksanakan tugas tanggung jawab yang Bapa percayakan.
Kami berdoa memberkati keluarga dari hamba-Mu, istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucunya ya Tuhan. Biarlah semua jadi diberkati oleh Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan keluarga Bapa Gembala kami. Segenap pelayan Tuhan di tempat ini, para pelayan aktivis dan hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, biarlah Tuhan pun memberkati. Pengurapan-Mu Tuhan tetap ada di atas semua anak-anak-Mu. Dan biarlah di hari-hari yang penuh dengan tantangan ini, kami terus sepakat dalam Engkau Tuhan, untuk seia, sekata, dan sehati, untuk terus memajukan dan mengerjakan tanggung jawab pelayanan yang Kau percayakan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini pun tetap ada dalam kacamata-Mu ya Tuhan, ada dalam hati-Mu ya Tuhan, ada dalam pemandangan-Mu Tuhan. Dan biarlah rencana Tuhan yang besar dan agung itu terjadi atas Indonesia, pemulihan terjadi, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas Indonesia, atas kota Jakarta, dan di tengah-tengah kehidupan kami segenap umat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam Kristus Yesus Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan kami, Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah. Kebaikan Tuhan hari lepas hari, dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur, kami berdoa, kami berterima kasih untuk semua kebaikan yang telah kami terima dari Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan, dan kami bersyafaat. Haleluya, haleluya. Marilah saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia, kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya. Sekarang saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, pemulihan, kuasa yang datang dari Allah Bapa di surga dengan limpah. Dan di dalam cinta kasih karunia dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai di dalam sepanjang perjalanan hidupmu, dari kemenangan menuju kepada kemenangan, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.